Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2387 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat 22. Di bawah perikop Yesus anak Allah dibaptis. Demikian firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa yang luar biasa terjadi dalam pelayanan Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Yesus. Mari kita baca juga Injil Sinoptik Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17 yang menceritakan tentang kejadian yang sama tentang Yesus dibaptis. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Di bawah perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus saja dibaptis, apalagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, kita tahu bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pertobatan, untuk mendapatkan pengampunan dosa. Pertanyaannya sekarang, apakah Yesus berdosa sehingga dia menerima baptisan kudus itu? Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus, dia kudus, dia suci, dia tidak berdosa. Saudara, perhatikan bahwa orang-orang yang memberi diri untuk dibaptis adalah orang-orang yang bertobat, lalu memberi diri mereka dibaptis. Yesus tidak berdosa. Dia suci, dia kudus. Dia tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Dia sangat taat. Dia menjadi pelaku firman.
Saudara, kenapa Yesus harus menerima baptisan itu? Lihat di ayat 15 dalam Injil Matius pasal 3 berkata begini. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kenapa Yesus harus menerima baptisan itu? Karena itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Bapa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi diri untuk dibaptis, itulah kehendak Bapa. Amin. Itulah kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam amanat agung, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan pesan sebelum dia terangkat naik ke sorga. Saudara perhatikan, Markus 16 ayat 15 dan ayat 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan apa? Dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan kemudian menjadi amanat agung Tuhan. Amin. Saudara, baptisan itu adalah kehendak Allah bagi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, baptisan itu adalah bagian dari respon pertobatan seseorang. Sehingga dia sadar dia penuh dengan dosa, makanya dia harus dikuduskan. Melalui apa? Melalui baptisan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu memang taat. Dia memang betul-betul patuh pada setiap aturan dan hukum serta ketetapan yang sudah ditetapkan dari nenek moyangnya. Dia lakukan itu. Saudara perhatikan, Yesus disunat, Yesus dibawa ke bait suci, membawa korban. Saudara, itu adalah bagian rangkaian ketaatan orang tuanya, Yusuf dan Maria. Dan itu sudah menjadi satu keutuhan kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa Yesus memang sangat-sangat taat menjalani semua ketetapan, semua hukum-hukum, baik itu hukum Taurat maupun hukum-hukum yang dibuat dari turun-temurun orang-orang Yahudi. Yesus benar-benar taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menerima baptisan itu di saat dia dewasa. Amin. Saya percaya saudara, kalau aturan pada saat itu Yesus harus dibaptis, harus anak-anak umur misalnya 12 hari, pasti Yesus akan taat pada aturan itu. Amin. Tapi kenapa Yesus nanti dewasa baru dia dibaptis? Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa seruan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Jadi mereka yang menerima baptisan adalah mereka yang sudah dewasa dalam pikiran mereka. Mereka menyadari bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa itu adalah kebinasaan. Makanya mereka sadar dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak yang dibaptis, dia tahu apa, saudara? Dia belum melakukan seperti dosa yang dilakukan oleh orang dewasa. Walaupun anak kecil baru lahir pun dia sudah ada dosa, benih dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak kecil dia belum tahu apa yang dia lakukan. Dia belum tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dibaptis di saat dia dewasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga di sana dikatakan ketika ia keluar dari air. Jadi memang masuk dalam air. Itulah arti
dari baptisan itu harus masuk ke dalam air. Kita tahu saudara bahwa makna baptisan itu kan sangat dalam. Dalam kitab Roma dijelaskan bahwa kita itu dalam baptisan itu kita masuk dalam air itu artinya kita mati. Sama seperti Yesus mati. Nah, kita yang menerima baptisan itu kita harus mematikan kehidupan kedagingan kita, keduniawian kita harus dikuburkan. Seperti Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ketika kita keluar dari air, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin. Di saat kita keluar dari air, itu kita sudah menjadi manusia yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya saudara peristiwa baptisan itu. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Langit terkoyak dan terdengar suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima baptisan, ada pengakuan surga bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, kepada kita lah Tuhan berkenan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar bahwa Yesus saja dibaptis, apalagi kita. Pastikan saudara sudah dibaptis. Amin. Yang kedua, setelah Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Amin. Saudara, saya percaya saudara, ketika kita menerima baptisan, kita sudah menjadi manusia yang baru. Semua kedagingan sudah kita tanggalkan, sudah kita kuburkan, sudah kita matikan ketika kita dibaptis. Dan di saat kita keluar dari air, Roh Kudus akan memenuhi kita. Amin. Roh Kudus akan menguasai kehidupan kita. Saudara, saya percaya kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, pasti kehidupan kita akan berubah. Amin. Pasti hidup kita akan berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kehidupan kita berubah, pasti dalam kehidupan kita dari hari ke hari akan menghasilkan buah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau. Kita berubah, terus menghasilkan buah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menerima baptisan, di saat dia keluar dari air itu, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita dan memenuhi hidup saudara dan saya. Ketika kita dibaptis, kita akan menerima Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Demikian juga saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga saudara, setelah Yesus keluar dari air, ada deklarasi sorga. Amin. Firman Tuhan ini katakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Saudara, ketika kita menerima baptisan kudus, kita akan mendengar dengan iman. Ada pengakuan sorga yang memberikan satu deklarasi pengakuan di sorga bahwa saudara yang menerima baptisan adalah anak Tuhan. Dan perhatikan, deklarasinya itu di sorga. Amin. Bukan saudara di rumah saudara, bukan di tempat kantor saudara, bukan di tempat biasa saudara nongkrong, tetapi pengakuannya di sorga. Amin. Bahwa saudara yang menerima baptisan itu adalah anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap berkat serta pesan yang sangat penting.
bahwa baptisan itu sangat-sangat penting karena ini bicara tentang pengakuan. Amin. Saudara, perhatikan ketika seorang ibu melahirkan anak. Yang pecah duluan apa saudara? Air ketuban, iya kan? Keluarlah bayi kecil mungil itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita keluar dari air itu ya kejadiannya seperti itu. Waktu menunggu saudara itu pergumulan itu saudara. Ada kekhawatiran, ada ketegangan, ada ketakutan. Tapi setelah bayi itu lahir, saudara perhatikan, semua kesakitan, ketakutan, ketegangan itu berganti dengan sukacita. Amin. Saudara, di saat saudara menerima baptisan kudus itu, ada sukacita yang besar di surga. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa baptisan itu penting? Karena Yesus sendiri dibaptis. Dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, lihat kerendahan hati Yesus yang adalah anak Allah itu. Dia datang untuk memberikan teladan kepada kita semua orang percaya bahwa dia sendiri saja dibaptis. Apalagi kita. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita juga belajar dalam Injil Matius, dalam kejadian yang sama dengan firman Tuhan ini dalam Matius pasal 3. Di sana Tuhan melakukan baptisan itu karena apa? Itu adalah kehendak Allah. Karena itulah yang Tuhan ingin supaya apa saudara? Supaya semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan mengikuti teladan Yesus. Saudara ingat bahwa baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan untuk pertobatan. Saudara, Yesus tidak berdosa. Yesus kudus. Yesus Allah yang suci. Dia tidak berbuat satu pelanggaran dosa. Yesus memberi kita teladan bahwa dia sendiri menerima baptisan itu. Demikian juga saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat kita menerima baptisan itu, kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, setelah Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Amin. Dalam rupa burung merpati. Saudara, saya percaya ketika kita keluar dari baptisan itu, Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, terakhir, setelah Yesus keluar dari air, langit terkoyak dan terdengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, di saat saudara menerima baptisan kudus itu, saudara akan mendengar suara ini. Ada pengakuan dari surga. Saudara adalah anak Tuhan. Yang Tuhan berkenan dan Tuhan kasih. Amin. Haleluya. Hari ini saudara kita belajar tentang baptisan Yesus. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara dibaptis seperti Yesus? Kalau belum, saudara hubungi gembala saudara. Kalau saudara mau dilayani untuk baptisan itu, saudara hubungi gembala atau pendeta. Saudara juga bisa hubungi saya untuk konsultasi. Saudara, supaya apa saudara? Supaya saudara tepat merespon kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini adalah kehendak Tuhan buat saudara dan saya. Berilah dirimu dibaptis. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita menerima baptisan ini, kita akan diselamatkan. Tapi mereka yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Pastikan saudara menerima baptisan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal.
Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.